Kedatangan Datuk Ritiro di Bulukumba dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat tentang metode dakwah yang akan diterapkan di Goa dengan Datuk Ribandang setelah kembali dari Luwu. Dalam perjalanan kembali ke Goa, sesuai saran Raja Luwu, Datuk Ribandang dan Datuk Ritiro terlibat perdebatan kritis. Topik yang mereka perdebatkan berkenaan dengan aspek Islam yang seharusnya diprioritaskan dalam Islamisasi. Datuk Ribandang berpendapat bahwa aspek syariah seharusnya dikedepankan dalam Islamisasi di Goa karena sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Sebaliknya, Datuk Ritiro memandang bahwa aspek tasawuf yang paling penting dikedepankan karena sesuai dengan selera masyarakat. Oleh karena perbedaan itu tidak dapat dikompromikan dan masing-masing sangat teguh pada pendirian, maka keduanya mengambil keputusan untuk menjalankan dakwah di daerah yang berbeda. Datuk Ribandang meneruskan perjalanan ke kerajaan Goa untuk menyebarkan Islam dengan penekanan pada syariah atau hukum Islam, karena ajaran tersebut sangat sesuai dengan masyarakat Goa yang sudah memiliki peradaban tinggi dan telah memiliki hukum-hukum adat yang mapan. Datuk Ritiro sendiri kemudian memutuskan untuk singgah dan menetap di Tiro Bulukumba dan mengembangkan ajaran tasawuf. Matulada 1976 halaman 29. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Datuk Ritiro lantas memutuskan berlabuh di daerah Tiro yang sekarang berada di Kecamatan Bontotiro. Salah satu sumber cerita rakyat setempat melukiskan kisah bahwa Datuk Ritiro mendarat di pesisir pantai Limbua dan dari situlah ia memulai penyebaran agama Islam. Sebagaimana salah satu pola penyebaran dan pembentukan formasi sosial Islam di Asia Tenggara yang dirumuskan Taufik Abdullah 1988 halaman 83. Datuk Ritiro terlebih dahulu berhadapan dengan suatu ujian ketinggian ilmu magis dari tokoh-tokoh lokal karismatik. Datuk Ritiro sebelum memulai pengajarannya terlebih dahulu harus mengadu kesaktian dengan Karaeng Tiro. Apalagi kedatangannya sangat menarik perhatian karena diberitakan memiliki kekeramatan yang luar biasa. Tampaknya, pola permainan adu kesaktian atau kekuatan spiritual sering dihadapi oleh para wali dan ulama pionir Islam di masa lalu guna menegaskan jika perang tidak diperlukan. Hikayat Banjar misalnya menceritakan bahwa cahaya Raden Rahmat sudah cukup untuk membuat penguasa dari Jipang menjadi Islam, atau ketika penguasa Kutai dikalahkan Datuk Ribandang lewat adu kekuatan magis. Red 2011 B 179-180. Ada dua hal pertanyaan yang mesti dijawab. Yang pertama, bagaimana Datuk Ritiro menemukan negeri ini? Selanjutnya yang kedua, mengapa negeri Tiro dipilih sebagai tempat dakwah? Kedua pertanyaan ini penting untuk melihat pertimbangan strategis dakwah Islam masa-masa awal di negeri Tiro, Bulukumba pada khususnya, dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Dari bukti arkeologis berupa keramik asing, negeri Tiro di masa lalu merupakan pelabuhan transit yang penting dalam menghubungkan sejumlah pusat kerajaan di dalam kawasan Teluk Bone dan wilayah timur atau barat Nusantara seperti Buton, Maluku, Ternate, Johor, Jawa, dan lain-lain. Dalam survei secara acak ditemukan sejumlah fragmen keramik dari abad ke-14 Masehi serta koleksi hasil penggalian masyarakat yang disimpan oleh keluarga keturunan Raja Tiro. Bukti arkeologis ini menunjukkan adanya aktivitas perdagangan yang sudah dinamis di pantai Tiro, sekurang-kurangnya sejak abad ke-14 Masehi. Dengan demikian, pilihan menjadikan negeri Tiro sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam juga berkaitan dengan kedudukan pentingnya dalam pelayaran niaga di abad pertengahan. Dari aspek geografis, wilayah negeri Tiro dapat menjadi pelabuhan transit, baik ketika musim barat maupun musim timur, sehingga ketika pelabuhan niaga Selayar tidak aman dari terjangan ombak, pantai Tiro dapat menjadi salah satu pilihan terdekat yang dapat ditemukan. Posisi strategis itu disebabkan pula pantai timur Pulau Selayar kurang baik untuk berlabuh, karena secara geomorfologis, kawasan tersebut didominasi tebing-tebing karang yang terjal. Sepanjang sejarah pelayaran, di pesisir timur Selayar hanya dikenal sedikit pelabuhan transit, di antaranya Pelabuhan Balara, yang berhubungan dengan pusat kekuasaan Kerajaan Buki. Dengan posisi tersebut, pelabuhan pantai Tiro agaknya dapat menjadi alternatif para pelaut dan pedagang pada saat musim timur. Pelabuhan alam di pesisir negeri Tiro memang sangat baik untuk berlabuh, sebagaimana sampai sekarang masih digunakan, seperti pelabuhan alam Biropa yang tampak lebih aman dibandingkan dengan Bira.
Pemilihan wilayah Tiro sebagai salah satu pusat dakwah Islam di abad ke-17 Masehi oleh Datuk Ri Tiro juga tampak berkaitan dengan pembagian geografis. Kawasan negeri Tiro, Bulukumba sekarang dapat diharapkan menjadi salah satu titik strategis memperluas pengaruh di bagian selatan Sulawesi Selatan. Goa untuk penyebaran ajaran Islam wilayah bagian sisi barat dan tengah Sulawesi Selatan, sedangkan Luwu untuk kawasan utara. Selain itu, sistem pengajaran tasawuf yang menjadi dasar ajaran Datuk Ri Tiro, sebagaimana halnya tatanan surau di Minangkabau dan Dayah di Aceh, selalu dibangun di tempat terpencil, pedalaman. Dakwah di kawasan negeri Tiro juga tepat mengingat kuatnya pengaruh kepercayaan Patuntung di dataran tinggi wilayah Sulawesi Selatan. Penganut kepercayaan Patuntung memiliki orientasi kekeramatan pada Gunung Bawah Karaeng yang mengingatkan kita pada perkembangan awal kota Islam di Gresik yang juga bertetangga dengan Bukit Suci Giri. Red 2011B halaman 204. Patuntung adalah suatu kepercayaan yang memiliki roh pengesaan Tuhan sehingga dipandang dapat dengan mudah melakukan dialog keagamaan yang memberi jalan perkembangan bagi ajaran Islam di wilayah selatan. Dalam ajaran Patuntung ditemukan adanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta, mempercayai adanya kenabian dan hidup setelah mati. Gambaran Islamisasi di Sulawesi Selatan oleh Datuk Talua memperlihatkan dua corak. Pertama, corak pemahaman akidah yang masih sangat dipengaruhi oleh kepercayaan leluhur atau megis, yaitu pemahaman dan pengamalan kelompok masyarakat di Cerekang, Kajang Lekleng, Tiro, dan Amparita. Kedua, corak pemahaman dan pengamalan yang sudah didominasi oleh syariat atau hukum Islam yang diintegrasikan ke dalam Pangandaran, yaitu pemahaman dan pengamalan umat Islam di pusat-pusat kerajaan Luwu, Goa, Bone, Wajo, dan kerajaan-kerajaan lainnya di luar kelompok masyarakat yang tergolong masyarakat khusus. Meskipun demikian, perbedaan pemahaman ajaran agama Islam tidak dipersoalkan. Umat Islam yang beraliran tarekat pada waktu itu leluasa keluar masuk kampung membangun basis pengikut baru, murid-murid Syekh Yusuf atau tarekat Khalwatiah, dengan leluasa mengamalkan pahamnya ke negeri-negeri Bugis dan Makassar. Begitu pula murid-murid Datuk Ri Tiro tidak memperoleh hambatan dalam melaksanakan acara ritual pada masyarakat yang berdiam pada bagian selatan Gunung Bawah Karaeng. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini, atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah.